Shalom, selamat sore, saudara Tuhan yang di ruang Asia juga saya ucapkan selamat untuk beribadah dan menikmati firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan, kiranya setiap kita selalu ada dalam berkat Tuhan, di mana Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya, melimpahkan setiap kebaikan-kebaikannya kepada setiap kita. Ya, jika sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, kita masih dapat menikmati hidup ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, jika di luar, kalau kita melihat berita, ya, ada saja berita-berita yang tentu mungkin buat kita itu berita yang tidak baik. Tetapi kalau saat ini kita dalam keadaan yang baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Kita akan belajar kehidupan salah satu tokoh yang dituliskan, yaitu Cornelius. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Itu kebenaran yang luar biasa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Cornelius. Ya, di warta itu saya tuliskan bagaimana Cornelius ini yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Secara terperinci kita belum mengetahui ya siapa ini Cornelius. Tapi dalam beberapa catatan, beberapa penafsiran, Cornelius ini adalah bukan termasuk orang Yahudi, karena dia adalah orang Romawi atau keturunan dari bangsa Italia yang sekarang ini bangsa Italia. Ya, jadi Cornelius sebagai kepala pasukan yang bertugas di daerah Kaisarea. Kaisarea ini wilayah dari bangsa Israel, karena saat itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Cornelius ini sebagai pemimpin pasukan yang bertanggung jawab di daerah Kaisarea. Kalau di kita sekarang, kalau bicara mengenai militer, maka kita akan melihat di beberapa tempat ada Kodim, Korem, nah seperti itu. Ya, di Batu ada Koramil. Ada tahu tempatnya di mana Koramil? Di Kembang Kembar situ ya, Jalan Sultan Agung. Nah itu, ya salah satu tempat untuk anggota militer bekerja dan melayani masyarakat di wilayah Kota Batu ini. Ya. Nah, Cornelius ini dituliskan juga sebagai nama yang sudah umum digunakan ketika ada seorang yang bernama Publius Cornelius Sulla membebaskan 10.000 budak pada tahun 82 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, ya, ini nama Cornelius ini sudah muncul ketika ada nama Publius Cornelius Sulla membebaskan 10.000 budak. Sejak saat itu nama Cornelius menjadi terkenal. Ya. Kalau sekarang misalnya ada namanya
Ahmad. Oh, berarti siapa dulu Ahmad? Mungkin dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, sehingga namanya Ahmad. Ya, atau Bejo. Siapa ini Bejo? Oh, ternyata dia salah satu pahlawan. Akhirnya ambil nama Bejo untuk anak-anaknya. Seperti itu. Ya. Nah, Cornelius ini mengambil nama yang sudah umum waktu itu, tentu dengan tujuan agar semakin mudah dikenal orang, karena ada nama pahlawan. Ya, mungkin kalau dulu bapak saya ngasih nama, ingat Pangeran Diponegoro, mungkin dikasih nama Pangeran Diponegoro, ya. Tapi sekarang saya pakai nama Yahya, karena di akte sudah tertulis nama Yahya dan tidak bisa diubah karena sesuai akte. Kalau dirubah itu nanti urusannya jadi panjang, ya, sulit untuk mengurus di catatan sipil. Ya, Cornelius ini termasuk nama marga atau fam. Di Indonesia juga ada nama marga atau fam. Kalau orang Manado biasanya ada yang Karamoy, ya, di sini ada yang keluarga Karamoy, ya. Kemudian kalau di Batak itu ada si Mari-Mari, seperti itu. Nah, saya juga punya marga, marga saya Tam, anaknya Pak Margatam. Ya. Saya punya marga Tam. Ya. Ini di sini juga punya nama keluarga atau famili. Ya. Nah, nama Cornelia atau Cornelius ini menjadi nama yang umum dipakai pada waktu itu. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat nama Cornelius, ya, sampai ditulis di dalam Alkitab, tentu ada sesuatu yang harus kita pelajari dan kemudian juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Cornelius? Kita akan belajar tentang buah kebaikan yang dilakukan oleh Cornelius ini. Ya. Yang pertama, kebaikan muncul karena kesalehan hidupnya. Ada di ayat yang kedua, ia saleh. Ya, di ayat kedua tuliskan ia saleh. Kata saleh ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saleh juga bisa berarti suci dan beriman. Kalau dalam Alkitab arti kata saleh baik itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani ini diartikan taat, jujur, tulus, adil, benar, setia, tidak bercela, bersungguh-sungguh. Wah, lengkap sekali ya. Predikat dari kata saleh ini ternyata dari arti katanya ini sudah luar biasa. Jadi Cornelius ini adalah orang yang taat, orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, orang yang memiliki kesucian, memiliki iman yang benar. Dia juga orang yang adil, orang yang benar, orang yang setia. Dari kata saleh. Jadi kalau ketemu orang namanya Saleh, ya, dia mengenalkan nama saya Saleh. Puji Tuhan, tentu orang tuanya punya kerinduan anak ini menjadi anak yang saleh. Ya, apa itu saleh? Setia, jujur, taat, bersungguh-sungguh, adil, benar. Ya, dari kata saleh ini saja luar biasa ya berkatnya. Kita tentu juga ingin disebut sebagai orang-orang yang saleh, di mana kita menjadi orang yang taat, yang bersungguh-sungguh, dan juga tentunya memiliki iman kepada Tuhan. Dan kata saleh ini ternyata tidak hanya sekedar dari pengakuan Cornelius pribadi, aku orang yang saleh, tidak. Aku orang yang baik, tidak. Kalau tadi yang kita baca di ayat yang ke-4, bagian yang terakhir, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi siapa yang ngasih predikat saleh ini? Tuhan. Ya, melalui penulis kitab Kisah Para Rasul ini
Dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Kemudian masuk yang kedua, ia saleh. Ya, Roh Kudus menuntun penulis kitab Kisah Para Rasul untuk memberikan predikat kepada Cornelius, dia orang yang saleh. Ini pengakuan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang memberikan pengakuan, ini tentu penghargaan yang luar biasa bagi Cornelius. Apalagi ketika Tuhan juga memberikan penghargaan kepada kita, hai kamu yang setia, hai kamu hamba yang saleh, hai kamu hamba yang taat. Wah, luar biasa. Ya, kita dihargai oleh Tuhan. Di ayat yang kedua juga dituliskan, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Maksudnya takut akan Tuhan ini seperti apa? Apakah takut melihat hantu, takut melihat gelap, takut pada ketinggian, takut pada benda-benda tajam, atau ketakutan yang lain? Tidak. Tetapi takut kepada Tuhan ini diartikan menghormati Tuhan, menghargai keberadaan Tuhan. Dia tidak ingin melakukan hal yang bertentangan dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran yang Tuhan sudah ajarkan. Jika dituliskan di dalam firman, jangan takut, maka yang dilakukan apa? Ya tidak takut. Jangan khawatir, maka yang dilakukan apa? Tidak boleh khawatir. Jadi melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Aku kalau melakukan ini, apakah bertentangan dengan Tuhan, dengan ajarannya? Nah, itu Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, dan kita bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus yang menuntun kita terus ada di dalam setiap kebenarannya. Saya pernah sampaikan ini di ibadah MK di wilayah Kali Putih, ya, ada yang bersaksi ketika saya mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ternyata di hati saya ada yang ngerem. Itu tidak baik loh, itu tidak boleh. Nah, itu salah satu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita melalui hati nurani kita, untuk tetap menjaga kita ada di dalam jalanan Tuhan, menjaga kita untuk kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita menjadi tidak bersalah. Kalau misalnya kita mendengar kata hati seperti itu, kemudian kita melawan, apa yang terjadi? Ya, banyak hal, masing-masing tentu punya pengalaman. Ya, tentu punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman yang luar biasa ketika saya ini juga tentunya seringkali berkendara di jalan. Ya. Sering saya mendengar, ya, ketika berkendara entah itu pelankan kecepatannya, ya, hati-hati, seperti itu. Saya sering di dalam hati saya mendengar suara seperti itu. Oh, ini tuntunan Tuhan. Ini bentuk bagaimana Tuhan menuntun umatnya seperti ini. Pernah satu waktu ketika saya mengantar almarhum Bapak Gembala, itu pelayanan di Solo, di Klaten sana, melewati ini ya, Ujon, Nyantan, itu kan jalannya berkelok-kelok, ya. Kalau saya ambil kecepatan antara ya 40 paling banter, 60 itu sudah ya, ngepot-ngepot itu ya. 40 itu sudah aman, kecepatan aman untuk lewat di jalan Beliku itu. Satu waktu ketika jalan tikungan yang cukup tajam, gitu ya, sebenarnya mobil saya ini kecepatannya antara 40-50, ya. Tapi saya mendengar ada suara pelankan mobilmu lagi, kemudian agak ke kiri geser. Saya ikuti kata itu. Akhirnya ketika tikungan benar, ada sepeda nyalip dari depan, dari lawan arah, nyalip truk yang besar. Kalau waktu itu saya tidak menuruti kata hati, ya kejadiannya pasti lain. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui kata hati. Dan saya harus menempatkan diri, ya Tuhan, aku mau
mengikuti kata Tuhan. Aku mau mengikuti ajaran. Itu cara kita membuatkan diri hidup takut akan Tuhan. Ya, setiap kita pasti punya pengalaman yang luar biasa ketika kita mendapatkan diri sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Yang poin yang ketiga, masih di ayat yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Kebaikan dari Cornelius ini diwujudkan pada siapa? Dituliskan di sini kepada orang Yahudi. Padahal posisi Cornelius siapa dia? Dia adalah orang Romawi. Dan posisinya orang Yahudi itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Kalau kita dulunya dijajah Jepang, Belanda, apakah hidupnya enak? Kata bapak saya itu kok tidak enak. Ya, katanya tidak enak, makan itu sulit, kemana-mana itu menjadi tidak aman. Ya, karena banyak ancaman oleh karena para penjajah ini. Ketika enak-enak di sawah gitu ya, nyangkul, tahu-tahu ada tank datang, ada pesawat datang, bom. Akhirnya ya banyak yang meninggal. Nah, seperti itu ya penjajah. Jadi dia berhak melakukan apapun untuk apa? Untuk keuntungan para penjajah, bukan keuntungan yang dijajah. Nah, di sini justru Cornelius berlaku sebaliknya. Dia banyak memberi sedekah, banyak berbuat baik kepada yang dijajah, yaitu orang Yahudi. Harusnya dia mengambil untung dari orang Yahudi. Misalnya ada peraturan pajak selama 1 bulan tiap orang harus setor misalnya 10.000. Nah, dia menaikkan lebih dari 10.000 itu tidak masalah. Karena yang membuat peraturan siapa? Penjajah. Tapi Cornelius ketika tahu harus berbuat baik, dia tidak mengambil keuntungan, dia tidak memaksakan kehendaknya dan kemudian membuat sengsara orang Yahudi. Bukan itu yang dilakukan, tapi justru apa? Memberi sedekah. Karena dia pasti melihat orang Yahudi ini dalam keadaan yang tidak baik. Ini yang harusnya juga selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita melihat keadaan sekitar, mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, tetapi coba melihat keluar. Oh, ternyata di sana banyak yang lebih kekurangan, banyak yang lebih membutuhkan. Nah, kalau kita tahu hal tersebut dan kita belajar untuk melakukan kebaikan ini, mari kita bergerak dan Tuhan akan menuntun kita untuk kita berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang yang sedang membutuhkan tersebut. Kita pasti sudah belajar melakukan hal ini. Dan tentunya tidak perlu diperintah. Karena sudah apa? Sudah menjadi gaya hidup untuk berbuat baik. Ketika ada orang membutuhkan langsung tangkap. Ketika ada orang kekurangan langsung dia melakukan perbuatan baik. Ini contoh untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Coba lihat sekitar kita. Ya, jadi jangan merasa diri harus lebih dikasihani. Aduh, aku kurang ini, aku kurang ini, aku seperti ini. Jangan. Ini saatnya kita harus keluar, bergerak, menolong orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti melihat dan menyoroti kehidupan kita. Padahal kita sebagai orang Kristen, ya, mayoritas kita pasti ada di lingkungan yang bukan mayoritas Kristen. Nah, di situ kita dipandang orang. Kalau kita melakukan kebaikan, ya pasti dikenal sebagai orang yang baik. Kita mudah bergaul dengan tetangga kanan kiri kita, ya semakin baik hubungannya. Ya, semakin baik hubungannya. Saya belajar dari orang tua saya. Ketika di kampung itu ada kegiatan gitu, ya, bapak sama ibu itu selalu menyediakan, entah itu gorengan, ya, minum, pokoknya dikasih. Ini dikasih.
Bahkan ketika mereka ada acara keagamaan mereka, ya, itu juga langsung dikasih. Butuh berapa, diberikan secara khusus. Bahkan dibuatkan secara khusus untuk mereka, sehingga kehidupan keluarga kami ya dikenal sebagai orang yang baik. Orang yang baik. Coba kalau satu kali saja kita melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak baik di lingkungan, yang diingat apa? Yang tidak baik. Jadi mari berlomba-lomba untuk selalu melakukan kebaikan. Jangan jauh-jauh mikirnya, waduh di sana Afghanistan kekurangan. Jangan jauh-jauh ya. Irak, perang tuh jangan jauh-jauh ya. Tetangga sekitar kita itu, mari kita rasakan. Ya. Apa yang diperlukan di situ kita langsung tangkap. Ya. Gereja ini juga sudah mengajarkan kita semua untuk kita belajar selalu memperhatikan sesama kita, memperhatikan lingkungan sekitar kita. Sehingga program-program yang ada, kalau kita lihat ya, kita perhatikan ada dana masuk, oh ini untuk kelurahan ini untuk RT ini, untuk RT ini. Nah seperti itu. Ibu Gembala mengarahkan hal itu. Untuk apa? Menolong sesama. Secara tidak langsung kita terlibat dalam program ini, sehingga otomatis nama gereja semakin dikenal sebagai gereja yang memberkati. Memberkati siapa? Memberkati lingkungan, RT RW setempat, kelurahan Ngaglik, bahkan kota Batu, bahkan bisa keluar lebih jauh lagi. Ya, ini kita sedang belajar bersama-sama, dan mari kita berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Ya, jadi kita bersyukur kita juga punya pemimpin yang selalu belajar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ya, dari yang banyak kita bisa belajar banyak hal. Dan mari kita melakukannya agar semakin mudah kita masuk kepada mereka, menjalin hubungan dengan mereka, dan akhirnya secara tidak langsung hidup kita ini menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya, sehingga orang akan mengenal, oh tiba-tiba orang Kristen itu seperti itu, tiba-tiba orang Kristen itu seperti itu. Nah, ya, kita bisa melakukan itu. Yang selanjutnya dalam ayat yang kedua, kalimat yang dituliskan adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, ya ini juga satu hal yang tidak boleh dilupakan. Senantiasa berdoa kepada Tuhan artinya apa? Selalu memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kebaikan itu. Ini yang harus selalu kita lakukan. Kita menjaga hubungan dengan sumbernya kebaikan, agar kebaikan itu kita terima dan kemudian bisa kita nyatakan kepada orang lain. Pada dasarnya kita bukan orang baik. Kenapa? Karena ada dosa itu. Ya, dosa ini memang membuat segala yang sudah ditata dengan baik oleh Tuhan akhirnya semerawut dan karuan. Dari zaman manusia pertama itu sudah bisa kita lihat, semuanya baik diciptakan Tuhan, semuanya baik. Tapi ketika dosa mulai masuk dalam kehidupan manusia, kita lihat saling menyalahkan, gitu ya. Kemudian yang lebih parah lagi, membunuh, menghilangkan nyawa ketika peristiwa Kain dan Abel. Ini akibat dari dosa. Segala kebaikan Tuhan yang harusnya muncul dari kita akhirnya dikacaukan oleh karena dosa. Nah, caranya untuk kita bisa bukan tidak bisa berbuat dosa, bisa berbuat dosa, tapi kita bisa menahan, ngerem untuk tidak melakukan dosa itu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus terus memimpin kita, agar yang kita tidak baik ini
menjadi baik karena Tuhan bekerja melalui kita. Efesus pasal yang kedua, mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sejak awal kita ini diciptakan dalam bentuk kebaikan. Sejak awal kita diciptakan penuh dengan modal kebaikan. Karena ciptaan Tuhan itu yang baik, yang sempurna. Ya, bukan yang KW, abal-abal, tidak. Tapi kita ini ciptaan yang sempurna, yang penuh dengan kebaikan. Jadi harusnya yang muncul dari kita itu apa? Kebaikan, bukan keburukan, bukan sebaliknya, bukan lawan kata dari baik. Kalau kita masih merasa, loh kok aku merasa nggak baik ya, dari kata-kata, dari tindakan. Kalau kita sadar akan hal itu, apa yang kita lakukan? Kalau sadar, loh, aku kok ternyata masih belum baik, aku kok masih ini ya, kok masih seperti itu. Bersyukur karena masih diingatkan Tuhan. Alarmnya masih bunyi. Ya, alarmnya masih bunyi. Artinya apa? Kita sudah terbiasa dengan hal yang baik. Sehingga ketika ada sesuatu tidak baik, kita tahu, oh ini tidak baik. Harusnya apa? Segera diselesaikan, segera diperbaiki. Mungkin dari perkataan, ya kita seringkali membuat sakit hati orang dari perkataan kita. Ya koreksilah. Oh aku kalau ngomong ini kok nyakiti hati orang. Nah, diperbaiki kata-katanya, diperbaiki kalimat. Ketika melakukan ini kok sepertinya menguntungkan pribadi bukan orang lain. Nah itu coba dikoreksi, ya, dan diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah ada namanya pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan yang sudah taruhkan dalam hidup kita. Awalnya sudah seperti itu. Tapi kata apa tadi? Dosa. D-O-S-A. Hanya 4 kata. Kalau bahasa Inggris cuma 3 kata. S-I-N, sin. Tapi dampaknya luar biasa. Bagi dunia ini kacau. Orang cari damai sulit. Orang cari ketenangan sulit. Orang cari keterangan sulit. Orang cari kebaikan sulit. Kenapa? Karena dosa. Tapi dengan keberadaan kita di mana kita berada, orang ingin cari kedamaian. Ketika kita datang kepada mereka, mereka merasa damai. Ya, ketika mereka membutuhkan kebaikan, butuh ditolong, kita datang kepada mereka, mereka bisa merasakan, oh ini ya orang Kristen ya, oh terima kasih. Akhirnya seperti itu. Akhirnya mereka memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Nah kita belajar bersama-sama. Ya. Tadi yang saya lewati di poin yang ketiga, ketika Cornelius melakukan kebaikan ini, itu ada resikonya. Resikonya apa? Bertentangan dengan aturan yang ada saat itu. Harusnya menyengsarakan orang Yahudi, tapi dia justru berbuat baik. Nah ini bertentangan dengan aturan dari pemerintah pusat, dari kaisar. Dan ini resikonya cukup besar. Hukumannya apa? Bukan hanya hukuman cambuk, hukuman pukul atau apa enggak, tapi hukuman mati. Ya, ini resikonya cukup besar. Tapi Cornelius karena punya hubungan dengan Tuhan,
Dia tahu ketika berbuat baik ini artinya sedang melakukan hukum Tuhan, maka dia terus melakukan itu. Dia memang sebagai pimpinan, ya, wakilnya kaisar untuk memimpin daerah Kaisaria ini. Tapi dia tahu dia juga punya Tuhan yang disembah. Dia harus melakukan ajaran-ajaran Tuhan itu. Akhirnya dia memilih untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, meskipun resikonya cukup tinggi. Ya, ini yang dialami oleh Cornelius. Tapi Cornelius kita bisa belajar sebagai orang yang saleh tadi ya. Kebaikan itu selalu muncul tanpa hambatan meskipun resikonya cukup besar, cukup berat. Kita pun juga mungkin mengalami seperti itu. Kita terus berbuat baik juga dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Kita terus menolong orang lain, tapi kadang reaksi mereka, respon mereka tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Apa kemudian kita berhenti berbuat baik kepada mereka? Kalau istilah bahasa Jawa, ditolong tapi mentung. Ayo, kalau kita mengalami seperti itu, ya, bagaimana reaksi kita? Kalau kita belajar kebenaran ini, kita tetap harus melakukan kebaikan. Karena ini salah satu praktek dari Lukas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Harus terus dilakukan, harus belajar. Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama untuk dapat melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ini memang tidak mudah, mungkin bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan keberadaan diri kita. Mungkin kita nyaman dengan wis aku cukup seperti ini saja. Aku cukup wis ini ya sudah buatku, buat orang lain kan kurang. Tapi mulai coba melihat sekeliling kita. Banyak dari mereka yang kekurangan. Apa susahnya kita memberi sedikit bagi mereka yang membutuhkan? Karena itu bisa menjadi sesuatu yang besar bagi yang menerima. Di satu contoh ketika pertemuan Bulthemer tiap Sabtu kami adakan, ya, kami sedang mendata alat-alat sound system, alat musik, gitu ya, sedang kami data mana yang bisa dipakai, mana yang masih layak, masih bisa dipergunakan, mana yang memang sudah tidak bisa dipakai, gitu ya, sedang didata. Terus coba melihat gereja yang lain, coba lihat ya, gereja-gereja pedesaan itu mereka sangat membutuhkan alat-alat seperti itu. Mic, ya, mic yang saya pakai ini misalnya, ya, ini sudah mic standar lah, ya, cukup baik. Tapi kadang ada namanya barang pasti berkurang kualitasnya. Akhirnya mungkin diperbaiki tidak bisa, gitu ya. Terus ya sudah, daripada diperbaiki tidak bisa, ditaruh saja disimpan di gudang. Tapi ketika coba dilihat, ternyata masih bisa sedikit disalurkan kepada yang lain. Mereka sangat senang sekali, bersyukur. Ya. Buat gereja ini sesuatu yang ini sudah tidak layak, tapi untuk yang lain ternyata masih bisa dipergunakan. Itu sedang kami data. Ya, ini yang masih bisa dipakai. Ini yang harus disalurkan. Bukan berarti yang rusak kemudian diberikan, ya, tapi yang masih layak dipakai, ya, masih layak dipakai. Ini kan 2 minggu ini suaranya berbeda ya. Apakah merasa suaranya lebih baik atau lebih jelek dari sebelumnya? Lebih baik. Alatnya sudah ganti, ya, di belakang sana sudah ganti, ya, lebih baik alatnya. Sehingga kualitas suaranya juga lebih baik, kita mendengarnya lebih enak. Di bawah juga tadi saya lihat, saya rasakan kok enak gitu ya. Ternyata satu alat ini ganti saja. Harganya silakan tanya nanti sama Pak Sariel di belakang sana, berapa harga alatnya, silakan tanya ya, untuk dapat suara seperti ini.
Nah, penggantinya ini nanti yang bisa ditulis, oh ini bisa dipakai atau enggak. Kalau bisa disalurkan saja. Kita belajar menolong orang lain. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita kerjakan. Mari kita lakukan. Jangan mikir yang muluk-muluk. Aku harus kaya baru berbuat baik. Ya kalau Tuhan izinkan kaya. Bukan berarti kaya enggak boleh, bukan. Kaya kalau dari hasil kerja kita, kerja keras kita, dan itu dipercayakan Tuhan, ya kita menikmati. Tapi jangan nunggu tuh, wah punya rumah 10 tingkat, mobil lebih dari 1. Jangan nunggu seperti itu. Yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan, kerjakan. Filipi pasal 4, ayat yang luar biasa. Filipi pasal yang 4, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan apa kita pendam? Tidak. Tapi dalam ayat ini dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana cara orang mengetahui kebaikan kita? Caranya bagaimana? Melakukan, mempraktekkan hal-hal yang baik, menolong orang lain secara langsung, memperhatikan sesama. Mungkin kita ingat tuh, ini kok kemarin kayaknya ada datang ibadah ya, dihubungi, Pak Bu kenapa kok kemarin tidak ibadah? Oh ini sedang gak enak badan, misalnya gitu ya. Oh ya sudah, mari saya doakan. Nah, lewat telepon kita bisa mendoakan mereka. Itu juga salah satu buah kebaikan yang bisa kita lakukan. Memperhatikan. Jangan nunggu kita punya sesuatu, apa benda, uang, harta, ya baru kita berbuat baik. Memperhatikan dan juga berbuat baik. Ya, bersyukur kalau di sini setiap orang yang ada ini saling memperhatikan, ya saling mengingatkan, saling mendorong, saling memberi semangat. Tujuannya apa? Kita semakin bertumbuh bersama dalam Tuhan, semakin menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang singkat ini akan menolong kita semua untuk kita belajar berbuat baik dan keberadaan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari saya undang tim pujian untuk naik. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi pengantar firman. Kita mau menjadi orang yang setia dan setia sampai akhir hidup kita.
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya pada pilihanmu tetap setia. Untuk kami menjadi orang-orang yang setia, dan Engkau yang selalu melihat, mengawasi dan memperhatikan kehidupan kami. Biar kami tetap setia untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Engkau sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami menikmati kelimpahan setiap kebaikan-kebaikan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh menikmati kelimpahan Tuhan. Dan ini saatnya untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami, dengan kami melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami, saling menolong antara satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan terus berlomba-lomba untuk berbuat baik seperti yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Kami mau menjadi orang yang saleh, yang bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, bersungguh-sungguh mengiring Engkau, taat, setia, dan hanya mengandalkan Tuhan. Kami juga mau terus membangun hubungan kami dengan Engkau lebih dalam lagi, sehingga segala kebaikan-Mu semakin kami nikmati dan semakin dapat kami salurkan kepada sesama kami. Biarlah kami juga menjadi orang-orang takut di hadapan-Mu Tuhan, yaitu kami menghormati keberadaan-Mu, kami menghargai Engkau. Kami tidak mau menempatkan diri kami sebagai orang-orang yang menentang setiap ajaran-Mu, namun kami mau menjadi orang yang setia, pelaku-pelaku dari setiap firman, sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang dunia bagi lingkungan kami dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkaryalah lebih lagi dalam hidup kami Tuhan, untuk kami menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Di luar sana tentu banyak yang membutuhkan pertolongan. Mereka ingin menikmati kasih seperti yang Kau sudah nyatakan kepada kami. Disitulah kami ada untuk mereka, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, sehingga mereka bisa menikmati betapa luar biasanya karya-Mu, kasih-Mu, kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu, untuk Kau tempatkan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah Tuhan, dengan segala keadaan kami, dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, bahkan setiap keterbatasan kami, Tuhan masih mau memakai kami. Tuhan masih mau berkarya melalui kami untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Kau pakai hidup kami Tuhan lebih lagi
dan kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya.